Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada sekarang di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari dua mazhab, Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Cuma kalau kita mutakhirin ini ke Ghazali. Ghazali juga kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Sebenarnya Junaid al-Baghdadi. Nah, mengapa di dalam ilmu-ilmu agama ini kita bermazhab? Ketika kita bermazhab, misalnya mengikuti mazhab Syafi'i atau mazhab Asy'ari atau mazhab Junaid, ini bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan hadis lalu ikut imam-imam itu, bukan. Ketika kita ini bermazhab kepada mazhab-mazhab yang disebutkan tadi, kita ini sebenarnya mengikuti Al-Quran dan hadis seperti yang dipahami oleh imam-imam itu. Jadi kita ini Al-Quran hadis juga, cuma seperti yang dipahami oleh imam-imam itu yang disebutkan tadi. Dan imam-imam yang disebutkan tadi itu bukan membuat ajaran baru, tetapi sebenarnya memilih pendapat-pendapat sebelumnya yang sudah ada sejak masa-masa para sahabat. Diambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini maksudnya bermazhab. Jadi bermazhab ini bukan berarti meninggalkan Al-Quran hadis lalu ikut imam, bukan. Karena imam mazhab itu bukan saingannya Al-Quran dan hadis. Tapi para imam mazhab itu orang yang punya jasa besar, punya kemampuan yang luar biasa dalam menguraikan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi begitu. Jawabannya seperti itu kalau terjadi pertanyaan seperti itu. Nah, menanggapi orang-orang yang gak mau ikut imam, langsung kembali pada Quran dan hadis, gak bisa seperti itu. Gak masuk akal. Kita ini pasang lampu listrik di sini. Ini kan masih melalui apa di depan itu? Gardu. Dan ini gak langsung ke pusatnya di PLN. Kalau langsung ini pecah, ini meledak. Makanya di tiap daerah itu ada gardunya, volumenya dikurangi terus, baru bisa begini. Coba langsung ke puncaknya ya rusak ini. Gak kuat. Nah, Al-Quran dan hadis itu, Al-Quran dan hadis itu tidak langsung turun pada kita. Kita ini bukan sahabat. Tapi bagaimana? Al-Quran dan hadis ini kita tahu dari guru kita. Guru kita dari gurunya, terus begitu. Karenanya di dalam beragama orang itu wajib punya guru. Gak boleh otodidak, gak boleh ilmu agama. Kalau cuma listrik, komputer, HP, otodidak gak apa-apa. Jadi pencet-pencet sendiri, nanti tahu, setelah itu disebarkan gak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran hadis gak boleh, harus punya guru. Mengapa harus punya guru? Di dalam Al-Quran diterangkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir ini maksudnya bukan orang yang ahli wirid, tapi maksudnya para ulama yang ahli Quran. Mengapa? Karena di belakang ada bacaan in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, berarti tanya pada yang tahu, yaitu para ulama. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu suatu persoalan agama, Allah tidak memerintahkan kita cari sendiri dalam terjemahan Quran. Enggak. Tapi bagaimana? Tanya kepada para ulama. Karena kalau bukan ulama, saudara, cari itu gak jumpa loh. Kalau bukan ulama. Tapi kalau ulama, langsung jumpa. Dan gurunya punya guru, gurunya punya guru. Ini para ulama. Nah, sistem hubungan murid dengan guru ini di dalam Islam dijaga oleh institusi yang namanya mazhab. Jadi mazhab ini institusi yang menjaga hubungan murid dengan guru.
Kita gak bisa langsung Al-Quran hadis, gak bisa. Saya ini coba di Aceh ada Imam Ghazali, saya gak pulang ke Jawa, mau belajar terus. Apalagi misalnya di Aceh ada Imam Syafi'i, tambah gak pulang. Mengapa? Biar lebih dekat pada ulama salaf. Apalagi ada sahabat misalnya, ada sahabat Abu Hurairah, gak pulang. Tapi kan sudah gak ada kan? Gak ada. Yang ada ulama-ulama sekarang. Maka bagaimana kita ini dalam urusan agama berguru kepada ulama yang ada sekarang? Di mana ulama yang ada sekarang punya guru kepada ulama sebelumnya. Ini namanya bermadhab, saudara. Jadi madhab itu jangan dibuka. Kita ini jangankan memahami Al-Quran, baca Qurannya saja, tajwidnya itu gak cukup otodidak. Misalnya pergi ke pasar di bandar, beli buku tajwid, ya, lalu pelajari sendiri. Aha, ini makhrajnya tenggorokan bagian ini, kok tenggorokan bagian ini. Gak praktek dari mulutnya orang yang tahu, gak bisa, saudara. Itu baru bacanya seperti itu, apalagi memahami maknanya. Tambah gak bisa. Itu orang-orang Wahabi ya, yang nekat pakai Al-Quran itu ngawur itu. Al-Quran itu disalahgunakan. Dan ini Wahabi itu termasuk golongan yang merobohkan Islam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, yahdimul Islam thalathun. Islam ini dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim, ada orang alim terpeleset. Ada orang alim terpeleset, pendapatnya salah, akhirnya jamaahnya, pengikutnya terpeleset juga. Islam menjadi roboh. Yang kedua wajidalul munafik bil Quran, orang munafik bersilat lidah pakai Al-Quran. Ajaran dia gak benar, tapi dipaksa-paksakan pakai dalil Al-Quran. Maka bagaimana? Islam roboh karena dia sendiri roboh, pengikutnya juga roboh. Wahabi itu walaupun ngomong kembali pada Quran, tapi gak sungguhan itu. Mereka itu gak paham pada Al-Quran. Saya sering ya jumpa dengan Wahabi. Pernah dulu tahun 2009 di Denpasar, dialog dengan Wahabi soal tahlil. Kata Wahabi apa? Tahlil itu hukumnya haram. Baca tahlil lebih diharamkan. Loh, kenapa haram? Karena di dalam, siapa yang mengharamkan? Kata dia Al-Quran. Lah ayat yang mana? Kata dia, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, yang menjadi spirit dari ayat ini, kita itu bagus-bagusan amal. Nah, orang yang tahlil itu maunya banyak-banyakan zikir, itu gak bagus itu. Jadi banyak langsung dibenturkan dengan bagus. Saya bilang sama dia, Pak, sampean gak ngerti pada ayat itu. Ayat tadi spiritnya kita bagus-bagusan amal. Berarti bagaimana? Kita meninggalkan yang tak bagus, yang jelek. Kalau bagus lawannya jelek. Sejak kapan bagus menjadi lawannya banyak? Itu kan logika kamu. Bagus menjadi lawannya banyak. Justru zikir semakin banyak semakin bagus menurut Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi kata kamu zikir banyak gak bagus. Nah, ini artinya apa? Orang Wahabi itu munafik. Al-Quran dibuat untuk merobohkan ajaran Islam. Ini contoh. Ngomongnya kembali pada Quran, tapi Quran disalahgunakan. Wahabi itu ngajak kembali pada Quran, tapi gak betul. Mengapa? Quran yang sering dipakai itu cuma gak sampai separuh ayat. Surat Al-Ma'idah ayat 3 itu ayatnya kira-kira 5 baris. Yang dipakai setengah baris, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum.
hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Ada orang bikin maulid, apa kata mereka? Ini haram. Mengapa? Rasulullah gak pernah ramai-ramai maulid kayak gini, gak pernah. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa lah, syirik, kafir. Dalilnya mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nanti ada orang tahlil, haram. Mengapa? Rasulullah gak pernah. Istrinya meninggal, coba tempus siapa yang mimpi tahlil? Gak ada kan? Dan agama sudah sempurna, gak perlu tambah-tambah. Kalau gak percaya, haram, dosa. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu model-model orang yang ngajak kembali pada Quran. Saya ceramah di depan mereka, agama memang sempurna, tetapi otak kamu yang belum sempurna. Mereka bilang kembali kepada hadis, tapi cuma satu hadis, saudara. Hadis apa? Yaitu kullu bid'atin. Ada orang bikin maulid, haram ini. Mengapa? Masa Rasulullah gak ada. Berarti ini bid'ah. Dalilnya kullu bid'atin dalalah. Apa saja kullu bid'atin? Mereka ini dalilnya dalil borongan. Dalil borongannya mirip kunci Inggris. Tahu kunci Inggris? Engkol Inggris. Kalau bautnya besar, dibesarkan. Nanti kalau kecil, dikecilkan. Jadi Al-Quran, hadis dijadikan engkol Inggris sama mereka. Saya jumpa dengan mereka di balik papan. Loh, Ustaz, katanya ahli hadis. Kok hadisnya cuma satu? Padahal dalil tentang bid'ah itu bukan satu hadis. Kamu kok satu hadis, ratusan hadis. Kamu berarti bukan pengikut ahli hadis. Terus pengikut siapa? Kamu ini pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Jadi orang yang ngajak kembali kepada Al-Quran dan hadis sebenarnya pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Wallahu a'lam.